Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Guru suci, ini pilihanmu. Meninggalkan 8 desa Oles. Begitu Twilight Hunter dengan tenang, dia menatap Li Qiye dan berkata dengan lembut. Hah, apakah ini cara yang kamu inginkan? Ini tidak akan berjalan baik untukmu. Senyum Li Qiye semakin lebar. Guru suci, Anda tidak mengendalikan Eight Desolate Chest saat ini, kata Twilight. Bagaimana kamu bisa begitu yakin saat kamu ada di sini? Siapa yang ada di sana? Li Qiye bertanya sambil mengusap dagunya, aku sudah menduga banyak hal di masa lalu, tapi semuanya tersembunyi dengan baik. Saya tidak punya cukup waktu untuk memikirkan semua kemungkinan, sedikit dorongan juga tidak ada gunanya. Kau tidak muncul saat aku membunuh para penguasa, makhluk itu juga tidak muncul saat aku berada di Eight Desolate. Li Qiye berkata, pada saat itu, aku tahu bahwa makhluk ini tidak pernah melakukan hal seperti pemurnian darah atau memata-matai seperti para penguasa lainnya. Ia tetap berada di satu tempat seperti anak yang patuh. Tentu saja, saya memasukkan kemungkinan ini sesekali, tetapi pada akhirnya, saya yakin saya benar. Pertanyaannya adalah mengapa para penguasa kegelapan dan makhluk hidup di tanah terlarang selalu bergerak untuk memajukan agenda mereka. Dia melanjutkan, kemudian sesuatu yang mencerahkan saya, cahaya dan kegelapan seringkali muncul secara berpasangan. Ini berarti bahwa ketika cahaya muncul, begitu pula kegelapan. Secara teori, keduanya tidak bisa hidup berdampingan, jadi ada seseorang yang mengganggu. Namun, lahir di era cahaya berarti kegelapan tidak cukup. Dalam istilah manusia, makhluk itu lahir dengan kekurangan intelektual, bodoh. Cahaya yang lebih tua tidak berpikir demikian, ini adalah saudara kembarnya. Sungguh tragis, tidak dapat membunuh saudara yang lebih muda yang secara inheren memiliki kekurangan dan bahkan harus merawatnya. Apakah kamu berpikir untuk membunuh demi melindungi cahaya? Li Qiye diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Twilight tidak merespons namun cahaya terang memantul darinya selama sepersekian detik. Kurasa tidak, tapi lelaki tua itu pasti terletak. Li Qiye melanjutkan, entah itu 9 dunia atau 8 Desolate, kegelapan yang stagnan ini menggangguku untuk waktu yang lama. Sekarang saya mengerti mengapa saya tidak dapat menginstalnya, ia bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia tidak bodoh, teriak Twilight, jadi dia memberi makan. Stone Splitter mencengkeram dirinya sendiri, memahami beberapa tindakan aneh Twilight sebelumnya. Tidak sepenuhnya karena dia mengikuti semua perintahmu. Li Qiye mengakui dan mendesah pelan, kau menguburnya setelah setiap zaman baru, menunggu kesempatan untuk berburu dan memberikan setengah. Dia selalu tertidur. Ketika Primal dan yang lainnya membagi dunia, dia tertinggal di 9 dunia. Meskipun dia tidak melakukan apapun, afinitas kegelapannya masih mempengaruhi dunia luar. Itu membuat para raja menjadi gila dan paragon jatuh ke dalam kebejatan. Dia tidak melakukannya secara aktif, kegelapan hanya membuat mereka lebih kuat. Apakah aku melakukan kesalahan? Li Qiye menatap Twilight. Twilight tidak memberikan respon. Karena Li Qiye melakukan semuanya dengan benar, dia pasti punya cara untuk melawan. Ini adalah gaya Dark Crow. Jadi, di dalam kita, apa yang akan kamu lakukan? Mempertaruhkan segalanya atau melindungi adikmu? Tanya Li Qiye sambil tersenyum. Senja tersentak mendengarnya. Aku bermaksud baik hati dengan membiarkanmu bunuh diri, menyelamatkanmu dari melihat kematian yang paling tidak ingin kau lihat. Sayangnya, karena kamu mengancamku, mungkin kamu harus melihatnya. Kata Li Qiye. Dada Twilight naik turun, tidak bisa tetap tenang. Targetnya adalah hal yang paling ia pedulikan. Orang tua itu tidak mencintainya, bahkan sampai ingin bermitra. Namun, kamu, sang cahaya, melindungi kegelapan dan akhirnya mendapati dirimu juga jatuh. Ini adalah nasib yang tragis, orang tua itu agak kejam. Li Qiye berkata dengan sentimental. Sudah selesai. Twilight kembali menarik napas dalam. Ya, sekarang giliranmu, tetapi kau telah kehilangan kesempatan untuk mengakhirinya, penderitaanmu akan dilimpahkan padanya. Li Qiye menunjuk tangan dengan acuh tak acuh. Mati. Twilight menggenggam tangannya dan tiba-tiba bergerak, belati hitamnya.
Kegelapan mengambil alih dan belati itu mengarah ke tenggorokan Li Qiye, cukup kuat untuk menembus penguasaan manapun. Stone Splitter segera bersembunyi di balik perisainya setelah melihat serangan itu sementara yang lain membeku karena takjub. Namun, belati itu tiba-tiba berubah arah dan malah mengarah ke tenggorokan Twilight. Sayangnya, Li Qiye dengan mudah meraih pergelangan tangan, mencegahnya bunuh diri. Perkembangan ini mengejutkan semua orang, seorang penguasa yang kejam memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Penguasa adalah makhluk yang kejam, termasuk Twilight Hunter. Namun, ia selalu bertindak sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Adapun 5 penguasa pengadilan surgawi, mereka bertarung bersama saat dibutuhkan meskipun jarang berinteraksi. Hal ini juga berlaku untuk Epoch End dan Voracious Leviathan. Kedua kelompok tersebut sebelumnya telah bekerja sama dengan Twilight Hunter untuk berburu leluhur ilahi, tetapi mereka tidak tahu apapun tentangnya. Dia memberi kesan sebagai makhluk yang paling dingin dan paling tidak berperasaan. Penyergapannya yang mematikan membuat mereka macet. Oleh karena itu, karakter seperti itu hanya bisa mati saat bertarung, bukan bunuh diri. Pilihannya hari ini mengejutkan semua orang. Namun, Li Qiye mencegahnya melakukannya. Ketimpangan kekuasaan kembali terlihat karena perlawanan tidak ada gunanya. Tidak bisa mati sekarang bahkan jika kau mau. Berikan aku apa yang aku inginkan terlebih dahulu dan kemudian kau bisa mati. Tentu saja, aku bisa mengambilnya setelah kematianmu, tapi aku tidak menghargai ancaman terhadap Eight de Solace. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Baiklah, Twilight gemetar sebelum menutup matanya. Li Qiye melepas topinya yang terselubung, tampil dan membuat banyak orang terpesona. Dia tidak berasal dari ras manapun di dunia mereka dan memiliki lingkaran cahaya suci di atasnya. Aura sucinya, begitu terungkap, membuat mereka memuja dan mengaguminya. Setelah melihat penampakan yang suci, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk memaafkannya terlepas dari dosa atau kesalahannya yang keji. Menghancurkan seluruh dunia masih dapat dimaafkan. Aspek tampan tidak sepenuhnya berlaku di sini. Auranya hanya menarik perhatian dan memikat mereka. Menatap wajahnya membuat hati seseorang tergetar, membuat mereka ingin memeluknya. Kartu sebagai milikmu tidak berguna melawanku, kata Li Qiye. Lalu mengapa Anda ingin memaksakan masalah ini, Guru Suci? Suara Twilight yang sebenarnya terdengar menenangkan. Melakukan hal buruk padanya tampak seperti dosa. Penyisirannya harus menyeluruh dan menyeluruh. Jika tidak ada di Eight de Solace, maka tidak akan ada lagi setelah hari ini. Li Qiye tidak terpengaruh oleh karakteristik khusus ini. Dia mungkin tidak akan bisa menyakiti Eight de Solace, kata Twilight. Dia sendiri tidak tahu. Dia mungkin seperti bayi, tetapi saat lapar, instingnya akan muncul. Tujuanku adalah menghapus semuanya dan tidak meninggalkan potensi masalah, kata Li Qiye. Lakukanlah. Twilight menarik napas dalam-dalam dan berkata, hari ini tiba untuk semua orang. Sungguh mengarahkan. Li Qiye menghela napas dan menahan kepalanya, semua tragedi ini berawal dari orang tua itu. Beri aku akhir yang cepat, Guru Suci. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Twilight berkumpul setelah mendengar ini. Jangan salahkan aku karena kekejamannya, aku akan memaksanya keluar, kata Li Qiye. Pada titik ini, banyak orang yang mengerti bahwa Twilight mencoba bunuh diri untuk menyelamatkan seseorang yang bersembunyi di Eight de Solace, yang mampu memperkuat semua orang. Namun, Li Qiye sudah menduga hal ini dan telah menyiapkan tindakan pencegahan. Memulai rencana itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain kegagalan. Oleh karena itu, Twilight mencoba bunuh diri dan menghapus semua petunjuk, mencegah Li Qiye menemukan keberadaan yang tertidur itu. Brengsek, Li Qiye menusuk kepala Twilight dengan belatinya. Cahaya menyembur keluar dari luka, bukan darah. Namun, begitu berinteraksi dengan dunia luar, entah bagaimana cahaya itu berubah menjadi kegelapan. Ah! Saat darah diambil, Twilight menjerit kesakitan. Ledakan. Di kota kekaisaran kebangkitan di 8 kehancuran, kegelapan muncul dari celah terdalam. Selanjutnya, letusan seperti gunung berapi terjadi di seluruh Eight de Solace, meninggalkan kawah-kawah di belakangnya. Gelombang kegelapan menyapu keluar dan menghancurkan segalanya. Mereka bersatu untuk membentuk hukum kegelapan yang menjulang di atas. Duri-duri muncul di permukaan, siap terbang keluar dan membunuh semua makhluk hidup, menguras darah dan vitalitas mereka.
Makhluk hidup di bawah hanya bisa menatap dengan ngeri, tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukum kegelapan dan duri-durinya membuat para petani dan manusia merasa bahwa akhir dunia akan segera datang. Klang, seseorang segera menyerang hukum itu dengan tebasan tajam. Jejaknya memotong hukum itu dari atas ke bawah, membaginya menjadi dua bagian. Cairan hitam menghujani benua-benua, tetapi setelah diamati lebih dekat, mereka adalah mutiara-mutiara kecil. Mereka tenggelam ke dalam tanah, ingin melarikan diri. Mendering, energi pedang terang terwujud menjadi kenyataan, mencegah mutiara-mutiara itu kabur. Mereka turun dan mengubah mutiara menjadi bentuk cair, lalu menyegelnya dalam kuali khusus. 3 abadi. Para pihak yang berkomplot yang tak mengenali penyerangnya, seorang yang kuat seperti peri yang memegang salah satu dari 9 harta surgawi, finalitas. Ia melepaskan api abadi ke dalam kuali dan memulai proses pemurnian. Tidak, Twilight masih hidup dan bisa merasakan kondisi saudara kembarnya saat itu. Makhluk gelap itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena lawannya adalah Dewa Tritunggal yang perkasa yang memegang harta surgawi. Dia dapat membunuh penguasa manapun saat diberdayakan oleh pohon primordial Li Qiye. Twilight merasakan sakit dan takut atas kemenangannya dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Air mata tanpa sengaja mengalir di pipinya. Sementara itu, kegelapan di dalam kuali juga merasakan saudara kembarnya nafasnya meskipun tidak memiliki kecerdasan. Dia meraung dan berusaha melepaskan diri dari kuali. Twilight berpikir ia dapat menggunakan saudara kembarnya sebagai kartu as, mencegah Li Qiye membujuknya. Sayangnya, Li Qiye telah mengetahui hal ini sejak lama dan menyerahkan finalitas kepada Triune Immortal, mempercayakannya untuk membela Eight Desolaces di waktu yang tepat. Lari. Twilight berkomunikasi dengan saudara kembarnya, berharap salah satu dari mereka dapat melarikan diri, lari sekarang. Raungannya menyampaikan kegigihan kepada si kembar yang lebih muda, memberikan kekuatan untuk mengatasi situasi yang paling putus asa. Penonton merasa sulit mempercayai adegan ini. Twilight telah menambah karakter paling kuat dalam sejarah sehingga mereka mengira dia telah jatuh ke dalam kegelapan. Mereka pernah melihat penguasa yang tumbang sebelumnya dan dapat mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini tidak memiliki perasaan terhadap apapun. Dunia dan penghuninya hanyalah makanan. Namun, Twilight tetap mencintai saudara kembarnya dan bersedia membayar harga tertinggi, nyawanya. Hal ini menggugah emosi penonton karena berapa banyak dari mereka yang mampu melakukan hal yang sama. Dalam arti tertentu, dapat dikatakan alasan kehancuran awal Twilight adalah saudara kembarnya, yang menyeretnya ke dalam jurang dan kutukan abadi. Ledakan, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi dan Eight Desolaces hampir terbalik. Apakah keinginan Twilight memberdayakan kegelapan atau membangkitkan potensi tertinggi sang adik? Kegelapan menghancurkan segel dan retakan muncul di kuali. Ekspresi Triune Immortal berubah masam dan dia sempit finality untuk kedua kalinya. Namun, target kegelapan bukanlah dia maupun Eight Desolaces. Ledakan. Ia berubah menjadi pusaran udara dan menyerang langit, melintasi berbagai tahap dan entah bagaimana memasuki 6 benua. Gemuruh, ia tidak mencoba menghancurkan atau memperdalam ke 6 benua, memilih untuk memasukkan Li Qiye dan mengambil wujud raksasa gelap. Para penonton gemetar karena ukurannya yang cukup besar untuk memperpanjang dunia mereka secara fisik. Lari, teriak Twilight lagi, tidak ingin adik kembarnya menyelamatkannya. Raungan raksasa itu sendiri menyapu bintang-bintang. Kekuatannya melonjak drastis. Selama penyaluran, struktur 6 benua mulai berubah dan menarik ke arah raksasa itu. Makhluk itu tidak tahu bagaimana berbicara sehingga menyerang Li Qiye dengan sebuah pukulan. Para penonton merasakan betapa kekuatan dari 6 benua yang ada di tangan. Tidak buruk, Li Qiye tersenyum dan membalas dengan pukulan primordial. Dampaknya adalah menguapnya lautan di perairan dan benua yang luas. Meletus. Sayangnya, Li Qiye masih berada di level lain dan mengubah raksasa gelap itu menjadi bentuk cair. Alih-alih berhamburan kemana-mana, cahaya itu melingkari Li Qiye, ingin menelannya. Dia mengaktifkan cahaya primordialnya dan menyebabkan ledakan dahsyat, melenyapkan kegelapan. Lari saja, teriakan Twilight dengan sisa napasnya yang sedikit. Kegelapan yang meledak itu berkumpul lagi menjadi wujud raksasa. Oh, ia sangat marah melihat saudaranya di ambang kematian. Ia tumbuh lebih besar dan tampaknya mencapai alam berikutnya,
membuka gerbang menuju surga yang tinggi. Krak, kilatan menandai turun dari gerbang, mengawali pementasan. Kesengsaraan surgawi, teriak para kaisar dengan takjub. Saat anak panah itu mendarat di raksasa itu, entah bagaimana ia menjadi cemerlang dengan aura kegelapan murni. Kegelapan tidak pernah menyilaukan namun ia menghasilkan dunia seperti cahaya yang hakiki. Puncak kegelapan, sumber cahaya. Li Qiye tak dapat menahan diri untuk berseru, kemurnian seperti itu melampaui batas afinitas kegelapan, orang tuamu tak pernah sampai sejauh ini. Kehancuran yang disebabkan oleh petir tidak membuatnya takut atau hancur. Sebaliknya, dia meraih petir tersebut dan mengubahnya menjadi tombak petir, lalu melemparkannya ke arah Li Qiye. Ledakan, kekuatannya cukup untuk memecah belah suatu saat, membuat para kaisar ketakutan setengah mati. Sungguh mengarahkan. Li Qiye merasa kagum dengan potensi makhluk gelap itu sambil menghentikan tombak itu dengan cahaya primordialnya. Pada saat yang sama, makhluk gelap itu menjadi berdaya karena sambaran petir. 9 lapisan surga muncul di belakangnya. Dia menggenggam tangannya, dan bersiap untuk melakukan pukulan berikutnya. Langit yang tinggi. Para kaisar tahu bahwa ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan zaman. Ledakan. Li Qiye langsung menghadapinya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di dunianya, didorong ke bawah oleh tinju itu. Kau telah mencapai tingkat yang mengerikan dengan pukulan ini. Aduh, Li Qiye memuji makhluk itu sebelum menggunakan kekuatan primordialnya. Ia menjadi abadi dan menjulang di atas surga yang tinggi, menyebabkan makhluk gelap itu meledak lagi. Saatnya menyelesaikan ini. Keadaan aktifnya dapat membuat para anggota terkuatnya gemetar ketakutan. Cahaya primordialnya melingkari makhluk gelap itu dan dimulainya. Raksasa itu menjadi semakin kecil, perlahan berubah menjadi esensi duniawi. Teriaknya sekali lagi sambil menatap Twilight Hunter. Tidak, Twilight tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan. Akhirnya, proses penyempurnaan selesai dan hujan surga di bawah kendali Li Qiye mengalir turun ke seluruh alam. Kemurnian tertinggi, tidak heran mengapa lelaki tua itu ingin memakannya. Li Qiye menghela nafas. Pada titik ini, Li Qiye telah menghabiskan kekuatan Twilight. Darah sejatinya yang gelap mengalir di sekelilingnya. Setelah Li Qiye melepaskan prosesnya, hanya sekantong kulit yang tersisa. Dari debu menjadi debu, beristirahatlah dengan tenang sekarang. Dia menggunakan cahayanya untuk keseluruhannya. Jadi ini adalah sumber hujan surgawi. Para pembudidaya terkuat di Eight Desoles menyaksikan pemandangan ini melalui dimensi kain yang rusak dan memahami apa yang terjadi saat itu. Ditakdirkan mengalami nasib tragis sejak lahir, ucap Li Qiye dengan nada sentimental sebelum melepaskan esensi Twilight Hunter ke zamannya. Pemecah batu dan para kaisar bersimpati kepada sang penguasa karena mereka mendapat gambaran umum setelah mendengarkan Li Qiye. Twilight Hunter lahir di dunia cahaya. Sayangnya, di balik cahaya ini terdapat kegelapan yang tak terduga dan tak terbatas. Ia ditakdirkan untuk berkemah atau dilahap oleh jurang. Di masa ketidaktahuannya, dia mengira dia bisa menyebarkan cahayanya dan melindungi zaman bersama saudara kembarnya yang malang. Akhirnya, ayahnya menetap di zaman itu dan ia hanya bisa bersembunyi, menjadi pemburu pengembara. Ia membutuhkan makanan untuk dirinya sendiri dan saudaranya. Kelahirannya adalah momen terbesar dalam hidupnya, dan kehidupannya semakin memburuk sejak saat itu. Mereka menganggap dia tidak sekeji dan jahat seperti penguasa lainnya, karena mampu mengendalikan rasa lapar dan keserakahannya. Jadi bagaimana kau ingin ini berakhir, aku atau kau? Li Qiye memusatkan perhatiannya pada leluhur Trinitas yang ditekankannya. Apakah aku punya pilihan? Trinity dan pengunjung misterius itu telah menerima kekalahan di titik ini. Rencana Li Qiye berhasil dilaksanakan, semua penguasa kegelapan telah musnah di zamannya. Tidak, hanya saja akan lebih menyakitkan jika aku harus melakukannya. Li Qiye tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan nasib buruk. Lagi pula, aku adalah seorang pria yang telah memulai ekspedisi yang mulia. Trinity tertawa. Baiklah, lakukan saja. Li Qiye tersenyum dan mencabut tombak hitam itu. Hahaha, sungguh hidup yang menyenangkan. Trinity melirik zaman itu dan berkata, sayang sekali, aku terlalu sombong untuk menghargai dunia ini. Ledakan, cincin ketiganya melayang ke atas dan tiba-tiba melilitnya sebelum meledak. Mereka berputar dan bertindak sebagai penggiling,
mereduksi tubuh menjadi cairan terlebih dahulu, kemudian menjadi saripati duniawi. Akhirnya, ketiga cincin itu hancur dan berubah menjadi esensi. Li Qiye dengan lembut membimbing mereka ke High Heaven Aegis. Stone Splitter menjadi sentimental makhluk paling berbakat pada zaman itu memilih bunuh diri. Tentu saja, ini adalah kematian yang lebih mengerikan daripada rekan-rekannya. Daftar itu berisi 3 nama lagi, Twilight Hunter, Kegelapan yang terkubur di Eight Desolaces, dan Trinity Leluhur. Mereka berubah menjadi esensi untuk memelihara zaman. Pertempuran ini akhirnya berakhir, sudah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Komentar Stone Splitter, salah satu pejuang utama. Dia adalah satu-satunya yang selamat di awal pertempuran dan mengira semuanya sudah berakhir. Zaman keemasan datang berikutnya, tetapi pada kenyataannya, butuh waktu lebih lama untuk mencapai akhir. Li Qiye menepati janjinya dan menyapu bersih kegelapan di zamannya. Saat ini, kegelapan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tidak ada orang lain yang bersembunyi di balik bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Guru Suci, pemecah batu memasang perisai dan tombaknya, bersujud di hadapan Li Qiye. Semua kepatuhan terhadap penguasa zaman dan dunianya. Bagaimanapun, dia jelas menunjukkan kekuatan yang melampaui imajinasi mereka. Rencana Li Qiye akhirnya menghasilkan hasil dengan bantuan Walt, Sword, Hao Hai, dan banyak lainnya. Meskipun demikian, orang lain tidak terganggu dengan keunggulannya karena zaman ini berpotensi menjadi yang paling cemerlang dari semuanya. Para penguasa tanah terlarang dan makhluk mati memahami bahwa selama Li Qiye masih ada, zaman ini tidak dapat disentuh. Membaginya tidak mungkin karena sekarang sudah menjadi milik rakyat. Yayasan yang didirikan oleh Li Qiye tidak dapat digoyahkan dan dia juga telah membuat contoh-contoh pelanggar. Zaman tersebut menikmati lebih banyak sumber daya dibandingkan sebelumnya dengan tambahan 3 penguasa yang perkasa. Li Qiye tidak langsung berangkat ke alam surga, ia memilih mengunjungi sebuah pelataran di pengadilan surgawi. Seorang lelaki tua menunggunya, tampak seperti penjaga yang bertugas membersihkan dan melakukan tugas-tugas lainnya. Guru Suci. Orang tua itu menundukkan kepalanya saat melihat Li Qiye untuk menunjukkan rasa hormat. Masih di sini, begitu. Li Qiye tersenyum. Aku tidak berani pergi tanpa izinmu. Aku sedang menunggu hukumanku, kata lelaki tua itu. Dia tidak lain adalah pendiri pengadilan surgawi. Sayangnya, dia sudah tampak menua dan tidak lagi tampak mengagumkan seperti sebelumnya. Namun, matanya menceritakan kisah yang berbeda, dia tetap pengecut sebelumnya. Tentu saja, dia masih merasa seperti seekor semut saat berdiri di hadapan Li Qiye. Li Qiye tidak membunuh atau memberikan instruksi apapun setelah pertempuran itu. Oleh karena itu, dia menunggu dengan sabar di pengadilan surgawi. Hanya itu saja, menunggu hukumanku. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, Guru Suci, saya tidak punya rahasia untuk disampaikan di hadapanmu, tetapi jika Anda membutuhkan saya sebagai pemandu, saya akan melakukan yang terbaik. Ujarnya dengan hormat. Kalau begitu, pimpin memutar. Li Qiye memberi perintah. Dia segera membimbing Li Qiye melewati lorong yang panjang dan gelap. Apakah kamu akan membimbing orang lain? Li Qiye bertanya sambil berjalan bahu-membahu. Kau orang luar kedua yang tahu tempat ini. Dia tersenyum kecut. Yang pertama adalah Jiao Heng. Li Qiye tidak terkejut. Ya, Kaisar Abadi Jiao Heng hanya punya satu syarat untuk bergabung dengan pengadilan surgawi, yaitu melihatnya. Saya setuju. Dia mengangguk. Kau tidak menceritakan semuanya, kata Li Qiye. Mungkin aku tidak bisa menyembunyikannya darinya, dia hanya tidak yakin. Jawabnya, kalian berdua sudah saling memahami sejak saat itu, kalian tahu tujuannya dan begitu pula sebaliknya, kata Li Qiye. Kami tidak memiliki konflik kepentingan, itu saja, katanya. Itu benar, itulah alasan kamu cukup murah hati untuk memberikan Mesya. Itu, Li Qiye tersenyum. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Dia berkata, menurut pendapat saya, Jiao Heng tidak mendesak karena dia bisa menerobos. Saya mengamatinya sebentar dan tidak melihat ada masalah, mengapa dia tidak melakukannya? Karena kamu belum benar-benar mengenalnya. Li Qiye tersenyum. Tolong jelaskan lebih lanjut, Guru Suci. Dia membungkuk dan bertanya lagi. Bukan rahasia lagi, dia hanya meninggalkan sebuah kemungkinan dengan memotong sebagian dirinya dan menyegelnya, kata Li Qiye. Suatu kemungkinan, gumamnya. Ada untung dan ruginya.
Kehancuran total mungkin lebih baik baginya, tetapi meninggalkan kemungkinan ini akan memberi ruang untuk masa depan, menghindari jalan buntu. Li Qiye berkata sambil menatap lurus ke arah sang pendiri, saya yakin Anda tidak asing dengan ini. Memiliki kemungkinan akan mengikat Anda. Kecuali Anda dapat sepenuhnya melampauinya, Anda akan selalu terjebak dalam cara lama. Dia mengerti dan sedikit cemas, tanpa sengaja menyeringai. Benar sekali, Guru Suci. Ia mendesah dan berkata, itu salahku karena memiliki hati Dao yang lemah, akulah alasannya. Kau pikir kau bisa menjaga keseimbangan antara para penguasa dan menurutinya, ini hanya memaafkan situasimu. Rasa sakit dan penyesalan menghantuimu selama ini. Li Qiye melanjutkan, ya, dia menarik napas dalam-dalam, saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, saya memilih untuk mengalah. Meskipun kamu berhasil menyembunyikan dan menyelamatkan beberapa dari 100 ras, gugurnya mereka tidak pernah memaafkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aku takut, Guru Suci. Sang pendiri tersenyum pahit, aku masih dihantui oleh kematian leluhur ilahi dan orang-orang yang dikorbankan. Sayang sekali leluhur Trinitas Idak bisa menyelamatkanmu dan malah menarikmu ke dalam jurang. Ucap Li Qiye, ini mengecewakan yang menyakitkan. Setelah membuat konsesi, ia menunggu kembalinya kegembiraan, Trinity leluhur. Ia teringat kembali saat-saat kepergiannya, betapa agung dan perkasanya lokomotif. Oleh karena itu, ia tetap berharap di saat-saat tergelap, menunggu kepuasan dengan penuh kemenangan. Secerca harapan ini membantu melewati tahun-tahun yang gelap. Sayangnya, ketika ia akhirnya bertemu kembali dengan gurunya, kekecewaannya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun kamu diam-diam merencanakan dan menyelamatkan orang lain, kamu juga memihak mereka. Kata Li Qiye, Guru Suci, saya sangat menyadari dosa-dosa saya, karena tidak berbuat cukup banyak pada posisi yang berkuasa. Sang pendiri berbaring, apa yang telah kau lakukan adalah karena rasa takut dan penghindaran, aku tidak akan menjadi penengah karena kau akan menghakimi dirimu sendiri. Jika aku punya niat untuk menghukum, kamu tidak akan berdiri di sini sekarang. Kata Li Qiye, aku mengerti. Dia mendesah dengan ekspresi putus asa. Dao sedang melawan langit, mencari keseimbangan secara membabi buta hanya akan membuatmu menuai buah yang pahit. Li Qiye melanjutkan, saat itu, yang menggerakkan saya adalah rasa takut, bukan kecerdasan. Akunya, sejujurnya, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Leluhur Trinitas mungkin tidak mengajarimu apapun dan kabur lebih dulu. Selain tidak bertanggung jawab seorang penguasa zaman, dia juga guru yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkanmu dengan kekacauan yang begitu besar. Kata Li Qiye, saya tidak berani meminta lebih, itu karena keterbatasan kemampuan saya sendiri, keluhnya. Leluhur Trinity tidak diragukan lagi merupakan salah satu makhluk terhebat yang pernah ada. Zaman Trinity menikmati kedamaian dan kemakmuran selama pemerintahannya. Sayangnya, karena bakat bawaannya, ia tidak pernah membuat rencana untuk zamannya atau rencana untuk dirinya sendiri. Selalu bertindak berdasarkan dorongan hati. Ketika dia ingin berangkat, dia berangkat tanpa persiapan apapun. Memberikan waktu yang begitu lama kepada putra dan muridnya tidaklah masuk akal. Hal ini memberi ruang bagi penguasa lainnya untuk berkembang. Dia terlalu muda dan tidak mampu memikul tanggung jawab. Yang lain tidak takut sehingga ambisi mereka merajalela. Leluhur ilahi berusaha sekuat tenaga dan akhirnya membayarnya. Meskipun demikian, ia tidak pernah menyalahkan leluhur Trinity, ia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena lemah dan tertipu. Sayang sekali, leluhur Trinitas meremehkan segalanya dan kalah dalam pertandingan. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kau tak ada di sana selama hari-hari itu, tak ada yang bisa menyamai tuanku. Dia tersenyum kecut. Aku tidak bisa tidak setuju dengan itu. Li Qiye tertawa dan berkata, semuanya seperti semut jika dibandingkan, jadi dia melakukan apa yang dia inginkan, itu bisa dimengerti. Primal yang tangguh dan yang lainnya hanyalah junior jika dibandingkan dengan Trinity leluhur. Makhluk hebat seperti itu memutuskan untuk memulai ekspedisi lebih awal. Sayangnya, ia bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dan mengerikan. Hal ini menghancurkan hati daunnya, menyebabkan wujud yang jatuh kembali. Sang pendiri sangat menghormati gurunya karena ia telah menyaksikan masa keemasan Trinity. Oleh karena itu, kekecewaannya tak terhingga setelah melihat wujudnya yang jatuh. Berderit,
Dia membuka gerbang yang berat dan keduanya memasuki dimensi yang berbeda. Ini menyerupai lokasi Linger yang terkubur, hanya saja tidak ada cahaya bintang sebagai pembandingnya. Namun, hanya orang seperti Li Qiye yang dapat merasakan sifat uniknya. Sifatnya cukup tua untuk ditelusuri kembali ke masa yang tidak dapat dilacak, lebih tua dari awal dunia ini. Dulunya tempat ini berisi kekuatan awal. Kedekatan ini telah surut seperti pasang surut, meninggalkan cangkang kosong seperti lautan yang mengering. Hanya fosil di dasarnya yang menceritakan kisah hari-hari agungnya. Keduanya berjalan ke sebuah panggung dengan sebuah batu besar di atasnya. Batu itu tampak alami dan tidak dihias dengan ukiran, sama sekali tidak dipol. Tidak di sini lagi. Li Qiye menyentuhnya dan mendesah. Guru saya berbicara tentang sebuah ketertarikan yang tak terduga kuatnya di sini, dia tidak tahu apa itu sebenarnya, kata sang pendiri. Hanya sedikit yang mengetahuinya. Li Qiye mengeluarkan sebuah rune yang diambil dari peti mati Linger. Batu besar itu kebetulan memiliki lekukan yang sesuai dengan rune tersebut. Berdengung. Garis-garis kasar pada batu besar itu menyala begitu sensitif. Seluruh area menyala dengan sinar api yang saling terkait, mewarnai seluruh area. Ia tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan tingkat kemegahan fenomena ini. Saat berada di dalam, seseorang tidak dapat melihat dunia luar. Sayangnya, ia tetap merasa seolah-olah ia berdiri di pusat alam semesta dan dunia dapat dimulai dari dalam. Ia memiliki ilusi bahwa ia dapat menciptakan afinitas apapun, baik itu karma atau yin dan yang. Tentu saja, ini bukan kenyataan. Pastinya tidak di sini, kemungkinan besar sudah lama pergi. Li Qiye mengambil rune itu dan cahaya itu pun menghilang. Apa yang Anda cari, Guru Suci? Tanyanya. Di mana tempat ini? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Pengadilan surgawi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Benar, Li Qiye mengangguk, ini adalah Penatua Galaksi. Pertanyaannya adalah, apakah pertanda harta karun itu adalah starter tertinggi? 9 kata itu. Dia melamar sebelum menatap Li Qiye dan bertanya, apakah itu nyata? 9 kata tersebut merupakan asal-muasal dari 9 harta karun. Kepercayaan ini telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Ia tidak mengetahui sumber kepercayaan ini karena sudah ada jauh sebelum ia lahir. Jika tidak, dari mana 9 harta karun itu berasal? Li Qiye mengangguk. Begitu juga, sang pendirinya. Ia pernah mengendalikan Elder Galaksi sebelumnya dan memiliki wawasan tentang ukuran harta karun yang tak terduga itu. Dia dan para penguasa lainnya tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya. Dia tidak percaya ada yang bisa melakukannya. Bagaimana dengan 9 kata, sumber harta karun ini? Kekuatan macam apa yang akan muncul dari memegang satu kata? Dia tidak berani membayangkan hal ini karena hal itu berada di atas kedudukannya. Begitulah keadaannya ketika saya pertama kali berkunjung, katanya. Mereka tidak menciptakan ruang ini karena memang sudah ada di sini sejak awal. Hal ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum dimulainya zaman Trinitas. Jawab Li Qiye, apakah mereka pernah muncul di dunia kita? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak sekarang, mungkin dulu sekali, jauh sebelum waktu yang tak terelakkan. Kata Li Qiye, di mana mereka sekarang? Tanyanya, itu pertanyaan yang menarik. Di mana tempat yang paling aman? Li Qiye tersenyum. Tempat yang paling aman? Tanyanya singkat sebagai jawaban, apa yang mereka takutkan? Menurut pendapatnya, tidak ada yang lebih kuat dari 9 harta itu, apalagi sumbernya. Li Qiye terkekeh dan menunjuk ke atas. Langit yang tinggi. Ini memberikan jawaban kepada sang pendiri. Hal ini berlaku untuk semua orang, mulai dari Epoch End hingga Trinity leluhur. Oleh karena itu, masuk akal jika 9 kata itu juga takut pada surga. Dia benar-benar ingin pergi melihat seperti apa keberadaan surga yang tinggi ini. Ayo pergi, tidak ada jejak di sini. Li Qiye telah mendinginkan area itu beberapa kali namun tidak menemukan kata apapun. Setelah mereka meninggalkan dimensi itu, dia bertanya kepada sang pendiri, ada rencana? Saya menunggu keputusan Anda. Sang pendiri berbaring. Seperti yang kukatakan, aku tidak punya hak menghakimimu, lakukan saja sesukamu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Guru suci, aku tak punya tempat lagi. Sang pendiri meratap sambil tersenyum masam. Selama tahun-tahun panjang itu,
Ia berjuang dan mencoba yang terbaik untuk menjaga sedikit percikan bagi dunia di tengah para penguasa yang rakus. Sekarang, semuanya telah berubah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap orang punya jalannya sendiri. Itu jawaban yang hanya bisa kamu cari. Li Qiye tersenyum dan pergi, meninggalkan lelaki tua itu berdiri di sana dengan sinyal. Dia mengunjungi area lain di Celestial Court untuk menemui Kaisar Dunia. Saya sedang berpikir untuk pensiun, kata Walt kepadanya. Kamu sudah bekerja keras selama ini dan sudah membayar cukup. Li Qiye tidak merasa terkejut dengan hal ini dan berkata, benar, aku agak lelah. Kata Dunia, Celestial Court sudah ada sejak lama, mungkin tidak perlu ada lagi. Itu hanya sebuah nama, hanya Elder Galaxy yang akan tetap ada selamanya. Li Qiye tersenyum. Dunia setuju dengan ini. Pembubaran Celestial Court tidak berarti banyak karena Elder Galaxy masih ada. Siapa yang akan bertanggung jawab atas harta karun surgawi ini? Yang lain akan menciptakan faksi baru, Celestial Court kedua dan ketiga. Mungkin carilah penggantinya. Li Qiye menyarankan. Di mana? Kita sedang berbicara tentang Elder Galaxy, tidak sembarang orang bisa mengendalikannya. Dunia mengoordinasikan penutupnya terlebih dahulu sebelum menambahkan, mungkin kamu harus mengambilnya. Tidak, misiku sudah selesai jadi ini milik kalian semua dan makhluk hidup. Aku tidak boleh ikut campur lagi. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kali ini kau akan pergi selamanya. Dunia menatap Li Qiye terdiam sebelum mendesah. Ya, jalan di sini sudah dilalui, aku harus pergi. Li Qiye menatap tertarik dan tersenyum lebar. Kau akhirnya melepaskannya. Dunia gumam. Li Qiye tidak pernah beristirahat selama masa damai atau kekacauan. Dia melakukan perjalanan dari 9 dunia ke 13 benua dan kembali ke 9 dunia, mengulangi perjalanan itu berkali-kali. Ini pasti tidak menyenangkan. Sekarang aku bisa mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pejalan kaki, bukan berarti itu adalah petualangan. Ucap Li Qiye dengan nada sentimental. Kau menjadi satu setelah kembali dari alam surga, kau tidak perlu melakukannya. Kata Dunia, dulu aku tidak bisa melupakannya karena terlalu banyak kenangan di sana, aku harus melakukan sesuatu. Li Qiye menunjukkan berbagai emosi saat mengenang masa lalu, sedikit kesedihan namun juga rasa kebebasan. Benar, kamu ingin melindungi. Kata Dunia, saya tidak mau memakai topi penyelamat karena terlalu berat, tidak ada orang yang mampu menanggung beban itu. Beban itu menghancurkan pemakainya dan dunia itu sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tapi Anda baru saja melakukan hal itu, kata Walt dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk menyelamatkan dunia, hanya untuk menyempurnakan hati Daoku. Li Qiye tersenyum. Dunia menghela nafas dan bertanya lagi, kau benar-benar tidak akan kembali. Ya, aku sudah mengucapkan selamat tinggal terlalu sering. Li Qiye dengan tenang menatap dunia luar dan menjawab dengan tegas. Jadi, dunia bisa tahu bahwa Li Qiye akhirnya melepaskan zaman itu. Dalam ekspedisinya terdahulu, dia masih belum mau melepaskannya karena kenangan yang tak terlupakan dan yang paling penting, ancaman yang membayangi. Sekarang, dia tenang saat menatapnya untuk terakhir kalinya, tidak lagi merasakan emosi negatif. Dia akhirnya berubah menjadi pejalan kaki sejati, tidak ingin berlama-lama. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati perbukitan dan membawa rasa tenang. Sebuah kabin kayu terletak di tengah-tengah pegunungan yang menjulang tinggi dengan air terjun yang mengalir. Kabut memenuhi wilayah itu, menandakan kencang di mana-mana. Kabut membawa kesejukan yang menyegarkan dan kepuasan yang luar biasa. Hamparan biru dekorasi awan putih yang berarak, semuanya terasa damai dan terbebas dari hiruk-pikuk dunia. Kaisar Pedang duduk di bawah atap di depan kabinnya, cukup untuk menghalangi sinar matahari. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang lembut dan lembab. Aroma rumput memenuhi udara, menenangkan hati dan pikiran. Ia telah mengganti pakaiannya, memilih jubah rami sederhana alih-alih pakaian kekuasaan. Ia menyembunyikan auranya, menyerupai orang biasa yang menikmati pemandangan indah. Li Qiye muncul di hadapannya entah dari mana. Guru suci. Pedang berusaha berdiri namun Li Qiye dengan lembut mendorong bahunya ke bawah. Li Qiye duduk di kursi di bawah tanah dan membungkukkan tubuhnya, tampak siap untuk bersantai. Kudengar kau sudah lama di sini. Li Qiye, aku sudah lama tidak keluar. Pedang mengangguk. Sebagai salah satu kaisar terkuat, ia dapat menggantikan kaisar dunia. Bagaimanapun, dia pernah memegang jabatan itu.
Sayangnya, ia hidup dalam mimpi setelah pertempuran sebelumnya tanpa cinta pada otoritas dan gengsi. Harga yang menguasainya untuk menjadi penguasa Celestial Court masih menyiksanya hingga kini. Hatimu masih terluka, Li Qiye berkata dengan lembut. Ia menatap air terjun di sana dan menyentuh dagunya sambil berpikir sebelum menjawab, Guru Suci, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang karena semuanya sudah berakhir. Saya masih ingat saat Anda membuat pilihan saat itu, sepenuhnya menyadari konsekuensi dan traumanya, tetapi Anda tetap melakukannya. Tekad yang mengagumkan, puji Li Qiye. Sejauh ini sudah berlalu, tapi setidaknya aku telah menyelesaikan misinya. Pedang kata, penderitaan mereka terbayar dengan kematian para penguasa dan membawa cahaya kembali ke zaman itu. Ya, sekilas tampak tak berujung, tapi sampai di kita, kata Li Qiye dengan nada sentimental. Jadi aku tidak tahu harus melakukan apa sekarang, aku sudah melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Pedang mendesah. Apakah kamu ingat betapa dahsyatnya kamu dengan pedang dulu? Li Qiye berkomentar. Pedang. Matanya berbinar sesaat setelah mendengar ini. Sayang, itu hanya berlangsung sesaat sebelum padam. Mengasah ilmu pedang, tapi untuk tujuan apa? Dia tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Katakan saja padaku, ucap Li Qiye. Saya tidak tahu, Guru Suci. Dia menjawab, saya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengolah ilmu pedang, tetapi saya memiliki pencapaian yang besar dengan leluhur bertahun-tahun, apalagi Anda. Jadi kamu tidak yakin dengan potensimu? Li Qiye mengangguk. Ya, leluhur-leluhur, terlepas dari semua prestasinya, tetap tidak bisa menahan keserakahan. Seumur hidup mendominasi hanya untuk menjalani hidup dengan cara yang buruk. Kata pedang, kamu telah kehilangan kepercayaan pada Dao. Kata Li Qiye, entah rasa percaya diri atau ketertarikan. Aku pernah membayangkan betapa hebatnya akhir dari ilmu pedang. Pedang terkekeh. Kamu tidak salah. Semuanya indah saat mendalami ilmu pedang, mampu menjadi leluhur atau penguasa. Jika hanya dalam memecahkan saja, proses luar biasa. Kata Li Qiye, pengejaran bisa jadi buruk, kata Sword. Dan itu tidak ada teknisnya dengan improvisasi itu sendiri. Proses pendidikan penuh dengan kemurnian dan kegembiraan. Keburukan sejati tidak berasal dari kenyamanan Dao atau seberapa kuat dan lemahnya seseorang, melainkan dari sifat manusia. Kata Li Qiye, sifat manusia, gumam pedang, keburukan yang kau lihat berasal dari hati, bukan mekanisasi atau Dao. Li Qiye berkata, lihat, para penguasa itu memperluas daging dan mencerahkan manusia hanya untuk hidup lebih lama. Mereka menerima kegelapan dan apapun hanya agar tidak mati. Mereka membuang keindahan kesuksesan mereka. Li Qiye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya mengerti, manusia biasa dan menghubungi semuanya ingin menjadi kaisar atau akhir dari Dao, menjadi makhluk tertinggi yang berdiri di puncak. Mereka memperoleh kemerdekaan, transendensi, kemuliaan, aura tertinggi, dan sebagainya. Ya, kemuliaan seperti itu adalah kebanggaan dan hadiah dari Kompas. Berlatih seumur hidup hanya untuk hidup dalam kegelapan. Itu tidak ada artinya, kata pedang. Ya, makhluk-makhluk puncak ini membuang segalanya, tapi kita masih bisa menemukan mereka di antara para penguasa dan kaisar biasa. Mengapa demikian? Tanya Li Qiye. Keserakahan, jawab pedang. Itu hanya satu aspek. Itu karena mereka telah keluar dari dunia ini, kata Li Qiye. Melompat keluar, ulang pedang. Ya, Li Qiye berkata, orang biasa dan dunia saling terkait erat. Misalnya, kemuliaan, momen, dan kehormatan, semua hal yang Anda sebutkan, semua hal ini diberi makna dan nilai oleh makhluk hidup. Begitu seseorang melompat keluar, nilai-nilai ini menjadi tidak berarti dan dunia penuh dengan semut. Begitu juga ya, jawab pedang. Benar, sama sekali tidak berarti. Li Qiye melanjutkan, itulah sebabnya setelah menjadi penguasa atau bahkan lebih tinggi, perspektif mereka berubah total. Apa yang dulunya berarti menjadi tidak berarti bagi mereka. Kalau begitu, semua penguasa akan mencapai titik ini sepenuhnya, lalu apa maksudnya? Pedang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Makna di baliknya telah terbalik sejak lama. Akar yang sebenarnya adalah hati Dao. Kata Li Qiye, ya, pedang itu mengingat apa yang dikatakan Li Qiye selama pertempuran di pengadilan surgawi. Masalahnya adalah mengolah hati Dao mungkin merupakan jalan tersulit karena sifatnya yang sangat halus dan tidak dapat dicapai.
Segala sesuatu yang lain memiliki substansi, baik itu hukum atau teknik, tetapi tidak demikian halnya dengan hati Dao karena tidak dapat diwujudkan sesuka hati. Meskipun demikian, begitu hati Anda mencapai tingkat tertentu, maka hal itu akan menyusul. Li Qiye berkhotbah, yang lain percaya bahwa berkhotbah diperlukan terlebih dahulu, menggunakan Dao untuk mengasah hati. Ini tidak benar. Perkuat dulu hati Dao. Pedang menjadi tercerahkan. Li Qiye mengangguk, di alam penguasa, seseorang mungkin keluar dari dunia ini dan menemukan nilai-nilai yang telah kau lihat hanyalah ilusi. Namun, jalan baru terbuka, jalan di mana sang berkuasa mempertahankan hati mereka untuk menghentikan diri mereka dari menjadi hal yang paling mereka benci. Ada makna bagi Dao ketika hati Dao teguh. Jika tidak, itu hanya alat yang mengubah pengguna menjadi pengembara tanpa emosi. Li Qiye menyimpulkan, artinya bagi Dao adalah ketika hati Dao teguh. Pedang diulang dengan pelan. Jadi, obsesimu dengan pedang adalah hal yang baik. Mengenai para penguasa yang jatuh ke dalam kegelapan saat menggunakan pedang Dao, Dao tidak salah di sini, hanya penggunanya. Lihat saja manusia biasa. Apakah hati mereka baik-baik saja? Tidak, ada berbagai macam. Jadi, gunakan hati Dao sebagai hakim, bukan kekuatan atau penampilan. Li Qiye berkata, kamu telah melihat keburukan para penguasa, tapi jangan lupakan leluhur ilahi yang merupakan pelindung. Apakah dia melindungi makhluk hidup? Belum tentu, dia melindungi hati Dao-nya dari kegelapan, tidak menyerah sedetik pun. Jadi, pedang tidak pernah berpikir seperti ini, harus selalu melindungi dirinya sendiri meskipun sudah menjadi penguasa yang kuat. Jika para kaisar dan penguasa dapat mempertahankan diri dari godaan, apakah dunia akan menjadi seburuk itu? Apakah dunia akan membutuhkan penyelamat? Kata Li Qiye, tidak akan. Jawab pedang, ada ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hal ini, saat kau menatap jurang, jurang itu menatap ke belakangmu. Li Qiye mendesah, kau mengamati para penguasa dan ingin mencapai wilayah mereka. Namun, kegelapan mereka juga menarikmu masuk. Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri alasan untuk terus maju. Apakah hanya untuk tetap hidup atau untuk tumbuh lebih kuat? Jika demikian, keserakahan akan mendekatimu dan saat itulah ujian yang sebenarnya dimulai, lihat apakah kau dapat mempertahankan hati Dao-mu. Itu semua ada di hati, bukan di alam tercerahkan. Pedang mengerti. Ya, itulah dasarnya. Dao memang luar biasa, tetapi kita tidak bisa mengatakan hal yang sama mengenai sifat manusia. Li Qiye berkata dengan lembut. Terima kasih atas pelajarannya, Guru Suci. Mata pedang kembali bersinar saat dia membungkuk. Kamu telah melakukannya dengan baik. Li Qiye menamparkan bahunya dan tersenyum tulus. Sekarang aku mengerti, aku akan menekuni pedang lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu selalu mengerti, hanya saja jalan itu menyusahkanmu. Berada di sekitar kegelapan juga sulit. Kata Li Qiye, aku tidak akan berhenti sekarang, aku akan berpegang teguh lagi. Auranya berubah total setelahnya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh setiap orang, kata Li Qiye. Dan kami masih membutuhkan bimbinganmu, kata Sword. Aku akan segera pergi jadi aku akan menceritakan lebih banyak padamu. Lagi pula, aku belum pernah menjelaskannya secara lengkap. Li Qiye berkata dan memanggil Hao Hai, Walt, Mendalam, Renxian, dan banyak lainnya. Guru Suci, satu persatu tinju puncak datang. Kita semua tahu bahwa kerajaan-kerajaan hanyalah permulaan. Li Qiye berkata kepada kelompok itu, pada level ini, hati Dao kalian relatif kuat dan ini penting untuk perjalanan panjang di masa depan. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Guru Suci, apakah jalan ini tidak ada? Tanya Hao Hai. Singkatnya, aku punya 12 kata, kata Li Qiye. Pertama-tama adalah kaisar, kemudian leluhur purba, selanjutnya adalah penguasa, dan terakhir adalah makhluk abadi semu. Li Qiye memulai pidatonya. Saat ia melanjutkan perjalanan, gambar-gambar terang dan fenomena lain terwujud di belakangnya. Setelah jeda sebentar, Kaisar Abadi Renxian berkata, kita bisa menjadi leluhur sekarang juga. Ya, untuk menguraikan prosesnya, seorang kaisar dapat melihat anima atau jati diri yang sebenarnya. Dengan itu, mereka dapat mengamati asal-muasal dan mencari keabadian. Tidak seorang pun dapat melewatkan satu langkah pun di sini. Kata Li Qiye, bunga-bunga surgawi bermekaran dan hamparan biru terbentuk di atasnya. Mata air Dao yang indah mengalir dengan gembira.
Apakah ada instruksi yang jelas untuk maju? Kaisar yang mendalam bertanya dengan rendah hati. Setiap mata rantai dalam proses ini dapat diikuti, dari anima hingga tingkat primal, tahap abadi, dan akhirnya, keabadian. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Cahayanya menyinari para kaisar. Jalan agung itu meledak dalam harmoni saat kelompok itu tenggelam dalam pelajaran. Apa saja hambatan yang harus kita lewati? Tanya pedang. Pertama adalah jalur terobosan batas untuk mendapatkan anima primal, lalu tahap abadi membutuhkan pemadaman, jawab Li Qiye. Ketika jalan besar kelompok itu selaras dengan ajarannya, mereka memperoleh perspektif yang lebih jelas tentang jalan ke depan. Sebelumnya, rantai Dao membuat mereka bingung. Beberapa telah memperoleh anima primal tetapi tidak tahu bagaimana langkah selanjutnya, alam penguasaan. Sekarang, ia meletakkan dasar dan instruksi yang jelas bagi kelompok tersebut. Mereka bermeditasi cukup lama, mencerna informasi baru ini. Li Qiye melakukan perjalanan melintasi angkasa dengan seorang pendamping, kecantikan luar biasa yang dapat digambarkan dengan kata, abadi. Tidak ada wanita di dunia fana ini yang dapat melampauinya, baik dari segi penampilan maupun aura. Dia tidak lain adalah Triune Immortal. Dia mengeluarkan finality untuk mengembalikannya. 9 harta surgawi itu istimewa dan tak ternilai harganya, tetapi lebih cocok di tanganmu. Dia tersenyum dan kecewa. Mungkin kamu bisa memanfaatkannya selama perjalananmu, katanya lembut. Pedang itu tidak akan berguna di tempat tujuanku jadi aku tidak akan memanggilku. Aku hanya mengambil untuk bersenang-senang. Li Qiye berkata, ada perjanjian untuk zaman ini, jadi surga yang jahat tidak akan melakukan apapun bahkan saat kau menyimpannya. Kalau begitu aku akan melindungimu, katanya. Melindungi adalah kata yang kuat, fokuslah pada diri sendiri, dan jangan khawatir tentang hal lain. Zaman ini tidak membutuhkan penyelamat. Li Qiye tersenyum. Kau benar, dia setuju. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mendengarkan keduanya, membuat mereka tampak luar biasa. Saat mereka berjalan di tengah malam menikmati semilir angin sambil berpegangan tangan, perasaan enggan muncul. Tidak ada yang ingin momen ini berakhir. Jiwa yang fana terasa begitu jauh karena mereka bersama bintang-bintang. Perjalanan ini bisa berlangsung selamanya. Kau harus pergi sekarang, katanya saat jari-jari mereka saling bertautan dan melihat mereka bertemu. Ya, pilih lebih dekat ke kesimpulan. Li Qiye melirik ke atas. Apakah ada yang perlu kau lakukan sebelum megadap surga? Matanya beriak dengan cahaya seperti air musim gugur, membuatnya mustahil untuk diubah. Biarkan aku kembali menjadi manusia biasa sekali, itu lebih baik daripada menjadi abadi. Ucap Li Qiye dengan nada sentimental. Menjadi manusia biasa, gumamnya sambil berpikir. Kalimat itu berkelebat bagai kilatan petir di dalam ingatan. Memang butuh waktu, tapi tidak perlu terburu-buru setelah mencapai titik ini. Li Qiye tersenyum, aku sudah lama menunggu hari ini, inilah tujuan dan keyakinanku. Ya, manfaatkan momentum itu dan perjuangan sampai akhir. Dia mengangguk sambil menaruh kepercayaan penuh padanya. Baiklah, karena aku sudah hidup terlalu lama. Li Qiye menjadi sedikit emosional saat dia berbicara dengan nada kecewa. Kamu sudah lelah. Dia memeluknya. Pelukan itu berlangsung beberapa saat sebelum mereka melepaskannya. Ia menatap wajah sempurna wanita itu dan berkata, hidup terlalu lama adalah hukuman, jadi mungkin tidak perlu mencari kehidupan abadi. Itu mungkin kutukan. Aku mengerti. Dia mendesah dan bertanya, kau tidak akan menoleh ke belakang kali ini. Ketika pertempuran ini berakhir, akan ada kesimpulan. Saya tidak perlu menoleh ke belakang, katanya. Aku yakin keinginanmu akan terkabul. Jari-jari mereka kembali bertautan. Dia menatap matanya sejenak sebelum bertanya, bagaimana kabarmu? Keduanya tampak menjadi satu saat mereka saling bertatapan. Jalanku telah berakhir. Jalan yang harus dilalui telah dilalui oleh orang lain. Saya tidak bisa melampaui apa yang akan Anda lakukan. Katanya, daomu mungkin sudah berakhir, tapi kamu masih bisa mencari sesuatu. Dia menyentuh rambutnya dengan lembut. Aku menunggu kemenanganmu. Dia menampilkan senyuman yang menutupi langit dan bumi. Kalau begitu, kamu harus menunggu lebih lama. Keluhnya sambil menatap langit, dan aku akan melakukannya. Dia mengangguk dan berjanji. Kata-katanya yang lembut dapat membuat orang lain luluh, seseorang tidak dapat meminta lebih dalam hidup.
Dia mengangkat tangannya dan menciumnya sebelum menjawab, saya akan terus maju, tidak akan pernah melihat ke belakang. Aku tahu, dimanapun kamu berada, aku juga ada di sana. Ucapnya tegas. Baiklah. Mata Li Qiye menatap ke celah-celah yang tak berujung, mampu melihat segala sesuatu di baliknya. Li Qiye beristirahat dengan malas, lupa bahwa dia masih berada di dunia fana. Di dekatnya ada awan putih yang menikmati sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Ini jauh lebih baik daripada melayang tanpa henti di atas. Ada yang mengatakan bahwa tujuan akhir adalah keabadian. Li Qiye berkomentar sambil melihat ke langit. Awan itu menirunya dan tampak menatap ke atas juga, meletakkan dagunya yang tidak ada pada tangan yang tidak ada. Setelah beberapa saat, ia menenangkan kepalanya, mendorongnya untuk mengusapnya seperti kucing. Ia menikmati sentuhannya, hampir tampak seperti kucing yang mendengkur. Segala sesuatu ada harganya, hanya ketika seseorang menjadi abadi barulah mereka akan menghargai batas kehidupan, itulah yang menjadikannya indah. Kata Li Qiye, awan itu tampak agak bingung. Aku lupa bahwa kamu tidak pernah menjadi manusia. Li Qiye mendengus dan melanjutkan, itu karena kau abadi dan lupa bahwa kau hidup. Waktu telah kehilangan makna dan ketika itu terjadi, begitu pula warna-warna kehidupan. Awan pun berdoa sesudahnya. Ketika hidup memiliki batas, hari-hari menjadi berharga. Setiap hari yang berlalu berarti umur yang semakin pendek. Setiap hari menjadi penting dan tidak terulang. Orang-orang kemudian dapat menghargai masa kini alih-alih berhayal tentang masa depan. Lanjutnya, setelah beberapa saat, awan itu tampak tersenyum setelah mendengar komentar yang mengundang pencerahan. Ia mengulurkan tangan dengan menghantam tanah, menunjukkan rasa terima kasihnya. Hari-hari menjadi murah dan begitu pula kehidupan bagi seorang yang benar-benar abadi, sungguh ironis. Lihatlah dirimu, ketika kamu melihat kembali tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak momen indah yang kamu lalui? Adakah kenangan yang layak dikenang? Tanyanya, bersambung.